Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 2 Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Di sini kami akan menyampaikan suatu problematika yang sebelumnya telah kami rancang yang mengenai manusia, dan yang pertama itu manusia dan lingkungan, dan yang kedua itu ada manusia dan peradaban. Namun sebelum kita masuk kepada sub pembahasan atau materinya, di sini izin memperkenalkan diri. Nama saya Reza Muhammad Julfikar, NPM 2006105, dan ada rekan-rekan saya yang selanjutnya akan memperkenalkan diri. Kepada rekan-rekan dipersilakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Asrinda Pertiwi, NPM 2006111. Izin perkenalkan, nama saya Miftahul Khoer, NPM 2006053. Izin memperkenalkan diri, nama saya Repaga Pratama, NPM 2006055. Jika memperkenalkan diri, nama saya Alvin Ramadana, NPM 2006107. Baik, kami akan menyampaikan mengenai manusia dan lingkungan. Manusia itu berasal dari kata manu dan juga mens, yang berarti berpikir berakal budi atau makhluk yang berakal budi. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebagai sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, sebuah kelompok ataupun seorang individu. Sedangkan lingkungan itu adalah kombinasi dari kondisi fisik meliputi keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan juga fauna yang tumbuh di darat ataupun di laut. Dengan lembaga-lembaga yang mencakup penciptaan manusia sebagai keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik. Lingkungan juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan hidup itu adalah sesuatu kesatuan ruang dengan sebuah benda, daya, keadaan, dan juga makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan juga perilakunya. Antara manusia dan lingkungan itu saling berkaitan. Manusia selalu berinteraksi dengan alam dan lingkungannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai problematika manusia dan lingkungan. Dalam problematika manusia dan lingkungan akan mengambil permasalahan tersebut mengenai buang sampah sembarangan. Sampah tersebut sebaiknya menjadi permasalahan yang tak kunjung habis untuk didiskusikan. Pada tempat pembuangan akhir atau TPA, sampah yang dihasilkan oleh masyarakat per hari sangatlah banyak. Saat ini banyak manusia yang kurang memperhatikan keadaan lingkungan sekitarnya. Padahal dalam permasalahannya ini faktor utama untuk menjadikan kehidupan yang sehat, yaitu dengan kita peduli dan harus bisa membuang sampah pada tempatnya. Dengan lingkungan yang bersih, maka kehidupan di dalamnya juga akan nyaman, sehat, dan aman dari berbagai penyakit dan terhindar dari bencana alam. Di era masyarakat yang sekarang, banyak orang yang membuang sampah sembarangan, tidak peduli apa yang akan terjadi pada dirinya dan orang lain. Mereka sering membuang sampah seperti di sungai-sungai, di lahan yang kosong, bahkan di jalanan. Padahal di beberapa tempat biasanya sudah disediakan tempat sampah dengan dua tipe dengan tempat yang berbeda, yaitu untuk sampah organik dan juga sampah non-organik. Hal sepele seperti ini juga sering kali dilupakan oleh orang-orang atau masyarakat. Di dalam pembuangan sampah, orang-orang biasanya lebih suka membuang sampah dengan sesuka hati mereka daripada langsung dibuang ke tempat sampahnya. Efek dari masyarakat yang membuang sampah tersebut tidak hanya membuat lingkungan kotor, tapi juga akan membuat lingkungan tanah jadi tercemar. Bahkan wilayah di sekitarnya juga bisa kena imbasnya dengan terlihat kumuh dan tidak terlihat sehat. Seharusnya kesadaran masyarakat akan membuang sampah tersebut dapat disosialisasikan secara preventif melalui komunikasi tatap muka atau secara langsung oleh pemerintah kepada masyarakat, sehingga akan membuat masyarakat tersebut sadar dan mindset akan membuang sampah tersebut akan terhindar. Jika perlu diadakan tindakan tegas dari pemerintah kepada masyarakat akan masalah buang sampah tersebut, jangan dengan cara membayar denda karena akan menimbulkan masalah baru, yaitu adanya tindakan korupsi dari hasil pengumpulan denda akibat dari masyarakat yang membuang sampah sembarangan tersebut. Yang selanjutnya adalah solusi. Berkaitan dengan problematika yang telah diuraikan sebelumnya oleh rekan saya, kami ini telah merancang sebuah solusi dari
sebagai mahasiswa ISBD dan juga sebagai mahasiswa Teknik Informatika. Yang pertama itu sebagai mahasiswa ISBD. Sebagai mahasiswa ISBD ini kami merancang solusi yang mana kami ini akan melaksanakan penyuluhan dan juga pendampingan terhadap masyarakat, serta kami akan mengadakan kegiatan berupa gotong royong yang mana hal ini tuh dilakukan dengan tujuan mengembangkan dan juga menanamkan sikap peduli manusia terhadap lingkungannya agar lingkungan tetap aman, nyaman, bersih, dan juga sehat. Nah, hal ini tuh dilakukan untuk menumbuhkan terlebih dahulu sifat terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Ketika masyarakat sudah terbiasa akan pentingnya buang sampah pada tempatnya itu, maka suatu saat ketika mereka akan membuang sampah sembarangan, akan ada rasa yang tidak biasa karena mereka ini telah terbiasa dengan membuang sampah kepada tempatnya. Yang selanjutnya yaitu solusi IT. Kami ini sebagai mahasiswa Teknik Informatika, kami juga merancang sebuah solusi yang mana kami ini akan membuat sebuah website dan juga blog yang di dalamnya akan berisi penyuluhan secara online. Selain itu juga kami akan membuat beberapa infografis mengenai pentingnya membuang sampah pada tempatnya, serta slogan dan poster yang bersifat mengajak, yang nantinya semua ini tuh akan kami posting dan upload di media sosial. Mengapa di media sosial? Karena di era sekarang ini telah banyak yang menggunakan, hampir semua orang menggunakan media sosial, dari mulai anak kecil, remaja, dewasa, dan juga lansia. Baik, langsung saja ya, tadi telah disampaikan oleh kedua rekan saya mengenai materi pertama. Di sini kami akan melanjutkan pembahasan yang mengenai problematika pengaruh peradaban di bidang teknologi yang terdampak pada berkurangnya suatu nilai humanisme atau kemanusiaan di dalam suatu diri manusia, khususnya pada generasi muda untuk saat ini. Baik, selanjutnya, teknologi merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting dalam era saat ini. Perkembangan teknologi komputer pada saat ini sangat penting untuk pelayanan publik dunia layanan, industri, perkantoran, pendidikan, dunia perdagangan, dan teknik. Tetapi hal ini dapat menyebabkan berkurangnya nilai kemanusiaan pada bangsa Indonesia. Pengertian peradaban. Peradaban merupakan bentuk budaya yang paling tinggi dari suatu kelompok masyarakat dan tatanan yang paling luas dari identitas budaya kelompok masyarakat atau manusia yang dibedakan secara nyata dari makhluk-makhluk yang teridentifikasi baik dalam faktor-faktor objektif pada umumnya, seperti bahasa sejarah, agama, kebiasaan-kebiasaan, institusi-institusi, maupun identifikasi dari yang bersifat subjektif. Tiap masyarakat mempunyai berbagai tingkatan identitas. Peradaban juga memiliki tingkatan identifikasi yang sangat luas, yang dengannya seorang mengidentifikasi diri secara kuat. Peradaban tidak memiliki wilayah-wilayah, permulaan, dan akhir yang jelas. Orang-orang dapat dan melakukan redefinisi identitas mereka. Dan sebagai hasilnya, komposisi serta bentuk-bentuk peradaban yang senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Sifat dari peradaban sendiri memiliki suatu hal yang fana, namun juga hidup sangat lama. Ia berkembang, beradaptasi, dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Realitas-realitas yang benar dapat bertahan dalam waktu yang lama. Keunikan dan esensi utamanya adalah komunitas historinya yang panjang. Setelah kita membahas mengenai pengaruh dari peradaban dalam bidang teknologi, di sini saya akan membahas kembali mengenai suatu dampak yang ditimbulkan akibat adanya peradaban pada bidang teknologi, di antaranya berkurangnya rasa kepedulian dan nilai kemanusiaan pada masyarakat, prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing maupun sikap tertutup masyarakat, pemikiran-pemikiran masyarakat yang bersifat ideologis dan sosialis akan dengan mudah tergantinya peran oleh peradaban di bidang teknologi. Baik, setelah tahapan sebelumnya disebutkan mengenai pengertian dan juga dampak, di sini kami telah menyusun atau merancang suatu solusi. Yang pertama itu kami telah merancang suatu solusi SPD dan juga solusi IT-nya. Di antara solusi SPD ini mengenai problematika peradaban di bidang teknologi, yaitu pada awalnya kita mengetahui apa saja sih yang menjadi penyebab dari memudahnya nilai humanisme pada generasi muda di Indonesia untuk saat ini itu, dan kami berusaha telah meneliti dan akhirnya kami dapat mengemukakan suatu solusi yang kami buat selaku mahasiswa SPD. Salah satunya yaitu
dengan kita partisipasi atau kita terjun langsung dengan mengadakan suatu kegiatan untuk memperkenalkan kepada kembali permainan-permainan tradisional yang mungkin untuk saat ini sudah mulai dilupakan akan eksistensinya. Nah, jadi untuk mengantisipasi hal itu terjadi, di sini kita menerapkan suatu program untuk mengembalikan suatu eksistensi dari nilai humanisme yang saat ini yang tadi saya sebutkan sudah mulai terlupakan akan eksistensinya. Nah, solusi ini juga mengarah kepada suatu tindakan kita ya selaku mahasiswa atau mahasiswa dari SLTG pada matkul ISBD itu melakukan penyuluhan secara langsung kepada generasi muda saat ini dalam bentuk apa misalkan. Nah, dalam bentuk program yang tadi telah saya sampaikan, yaitu program seperti apa kita melakukan program pengabdian kepada masyarakat. Contohnya itu kita melakukan program tersebut, kita memberikan arahan bagaimana sih cara menggunakan teknologi itu dengan bijak, bagaimana menggunakan teknologi itu dengan baik supaya tidak tergusur oleh arus teknologi maupun globalisasi. Baik, sedangkan untuk solusi IT-nya atau solusi di bidang IT-nya itu mengenai problematika peradaban di bidang teknologi, kita selaku mahasiswa IT atau mahasiswa STTG yang sedang dimanjakan oleh teknologi yang dibuat pada masa ini, ya secara tidak langsung mau tidak mau kan kita mulai dibantu pekerjaan seperti kita dibantu pekerjaan oleh teknologi. Nah, itu pun bahkan bisa digunakan kalau kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, kita akan keenakan gitu menggunakan sistem yang seperti itu, dan pada akhirnya kita akan muncullah sifat malas di dalam diri kita. Nah, hal ini terjadi disebabkan karena semakin ringkasnya pekerjaan manusia yang didorong oleh teknologi. Ya, jadi karena dipermudah oleh teknologi, ya mau tidak mau kita kan merasa enak, jadi seenaknya aja dan timbullah rasa malas di dalam diri kita itu. Nah, sedangkan selain itu solusi IT juga kami akan lakukan dalam problematika ini, yaitu mengadakan suatu kegiatan webinar yang dilakukan secara online. Nah, mengapa dilakukan secara online? Karena kami kan meneliti sesuai dengan keadaan saat ini. Nah, karena sehubung keadaan saat ini sedang pandemi, maka kami melakukan yang sesuai, yaitu melakukan webinar secara online dalam bentuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19. Nah, tujuan dari diadakannya kegiatan tersebut tidak lain untuk meningkatkan dan mengembangkan serta mengembalikan eksistensi yang mulai padam. Dari penjelasan yang telah kami sampaikan, kami berharap agar manusia ini akan lebih mengerti akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya, peduli terhadap lingkungan sekitar, selalu menjaga kebersihan lingkungan agar tetap nyaman, aman, bersih, dan juga sehat, dan juga agar manusia dapat menggunakan teknologi dengan bijak, sesuai dengan proporsinya, tidak berlebihan, serta membuat pikiran masyarakat lebih terbuka mengenai hal-hal tersebut, dan lebih peduli terhadap sesama dan juga lingkungan sekitar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kami semua dalam proses pembelajaran. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.